Ada mitos klasik kalau perempuan memimpin itu terlalu emosional ki. Bagaimana cara tak ubah empati tersebut menjadi sebuah kekuatan? Bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam perebutan ruang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirdam Hidayat selaku moderator podcast kali ini. Ini merupakan program baru yang diadakan oleh Dema Fakultas Ekonomi, yaitu podcast. Adapun narasumber yang kami undang pada hari ini adalah Ketua Umum Senat Mahasiswa FEBI, dalam hal ini Ayunda Hulwana Asani. Selamat datang, Kak. Terima kasih undangannya. Baik-baik aja, Kak. Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Kita baik-baik Jiki. Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kesibukan tak akhir-akhir ini, Kak? Kalau kesibukan, karena saya mahasiswa akhir, jadi kalau kuliah itu sudah tidak ada kelasnya, tapi ya sementara menyusun tugas akhir mahasiswa. Ngeri. Pertanyaan sakral. Iya, begitulah. Langsung saja kita masuk di tema podcast kali ini, yaitu Sri Kandi organisasi, tegas memimpin, lembut merangkul. Siap mungkin untuk ditanya, Kak? Siap dan siap, harus siap. Baik, kalau begitu pertanyaan pertama, Yunda, bisa diceritakan momen atau titik balik tak dalam hidup ketika Yunda pertama kali menyadari saya punya kapasitas dan saya siap untuk memimpin sebuah organisasi? Ya, jadi kalau bicara dari pengalaman toh, misal apa yang membuat saya terdorong untuk mengambil posisi seperti sekarang, itu sebenarnya tidak ada yang dramatis seperti yang di film-film mungkin toh, tapi karena saya memang orang yang suka berorganisasi dan alhamdulillah di kampus itu aktif dalam organisasi juga. Jadi ketika saya melihat orang-orang yang berada di sekitar saya, itu mereka tumbuh besar dalam organisasi itu, ada rasa keinginan yang hadir dalam diri saya untuk bagaimana caranya agar dapat menjadi seperti mereka. Ya, dalam artian orang-orang di sekitar saya atau orang-orang terdahulu saya itu menjadi salah satu motivasi saya untuk mengambil jabatan seperti sekarang ini. Gitu. Jadi ya kalau mau dibilang, saya melihat orang-orang terdahulu dan itu memantik saya dan memotivasi saya untuk berani mengambil tanggung jawab yang dia manakan kepada saya. Begitu, Di? Iya. Kita terpantik sama orang-orang terdahulu, tokoh-tokoh mahasiswa dulu. Iya. Pertanyaan kedua, Yunda, ada mitos klasik kalau perempuan memimpin itu terlalu emosional ki. Ya. Bagaimana cara tak ubah empati tersebut menjadi sebuah kekuatan? Oke. Ya, jadi memang ya pembangunan konstruk ya dari orang-orang terdahulu, dan itu masih dapat kita rasakan hingga sekarang ini terkait bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam perebutan ruang di ranah domestik atau mungkin dalam lingkup organisasi semisal. Nah, kalau yang kita lihat terkait ada penggiringan narasi bahwa perempuan itu memimpin mendasari tingkat empatinya, makanya dia sulit untuk diberikan tanggung jawab. Dan itu bukan bahasa baru yang saya dengar ya, itu sudah merupakan bahasa yang cukup sering terdengar di telinga saya, bahwa perempuan itu bisa memimpin atau tidak, karena kan mereka
digiring bahwa mereka itu lebih mengedepankan intuisinya atau hatinya dibandingkan logikanya, katanya seperti itu gitu. Tapi saya dalam melihat empati yang hadir dalam diri setiap perempuan atau bahkan dalam diri manusia ya, dalam artian laki-laki juga, empati itu walaupun di satu sisi memang dilihat dalam dampak negatif, mungkin kita melihat empati dalam sisi negatif, tapi saya mencoba melihat empati yang hadir dalam diri setiap manusia atau mungkin secara khusus di perempuan itu dari sisi positifnya. Dalam artian dalam kerja-kerja organisasi, empati itu menjadi suatu gerak untuk bagaimana mengikat hubungan emosional antara kita satu sama lain. Ya, jadi kalau dalam organisasi kita tidak pakai hati dan juga kita tidak pakai perasaan dalam menjalankan organisasi itu, maka ya kita akan merasa tidak ada unsur kekeluargaan yang hadir, atau hanya ya flat saja ini organisasi yang dijalankan gitu. Sudah cocok ya jawaban saya? Ya, sudah cocok ya? Menurut saya ya, Yunda, Yunda telah mematahkan konstruk-konstruk yang telah hadir dari masa lalu. Oke, terkait ya tadi ya pernyataan yang Kakak Ridam bilang sebagai moderator, dalam artian segala bentuk hal yang saya lakukan itu tentunya memiliki suatu itikat atau suatu niat, dan benar adanya bahwa kita yang menyadari atau kita yang memiliki basis kesadaran dalam melihat segala sesuatu yang menurut alam sadar kita ini tidak seharusnya seperti itu, ya tentunya punya kewajiban untuk mengubah sesuatu yang telah berlarut-larut itu atau yang telah menjadi konstruk dalam lingkaran masyarakat. Ya, mungkin dari hal-hal kecil ya, dan hal-hal kecil, dan harapannya ya hal kecil ini bisa berubah menjadi hal besar nantinya gitu. Baik Yunda, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pernah berada di situasi di mana kapasitas tak sebagai ketua diragukan hanya karena faktor gender. Ya. Bagaimana cara eleganta membuktikan bahwa mereka salah? Ya. Jadi kalau pertanyaan terkait apakah saya pernah berada dalam lingkungan yang seperti itu, alhamdulillah tidak pernah. Alhamdulillah lingkungan organisasi yang selama ini saya ikuti dan saya dalami itu memiliki lingkungan organisasi yang positif. Dalam artian tidak ada proses pendiskriminasian gender dalam melihat seseorang, tetapi seseorang itu dinilai dari bagaimana kapasitas dan intelektualnya. Oke lah, semisal dalam perebutan ruang kekuasaan ya, atau dari segi politik, bagi-bagi jabatan begitu. Kita tidak melihat dari segi apakah dia perempuan atau laki-laki, tapi kita melihat dari sisi apakah dia mampu atau tidak. Jadi ya energi untuk membahas terkait apakah dia cocok atau tidak, sedangkan dia perempuan, itu sudah teralihkan. Ya energi itu disalurkan untuk memikirkan bagaimana program kerja akan dilaksanakan ke depannya, dan bagaimana menyiapkan pemimpin yang memang layak untuk memimpin organisasi gitu. Berarti lingkungan di sekitar kita itu sangat berpengaruh ya untuk hal-hal ke depannya, Yunda. Iya, tentunya karena kan lingkungan kita itu yang mensupport dan memberikan energi kepada kita ya selama memimpin, apalagi ya tentunya kita sama-sama tahu bagaimana tekanan dalam organisasi itu ya sangat pening ya begitu. Ketika tidak dibarengi dengan hal-hal positif ya akan menjadi domino dalam diri kita sendiri ketika kita tidak mampu untuk mengambil peran itu. Ya, kita masuk ke pertanyaan keempat, Yunda. Oke. Banyak perempuan pemimpin yang diam-diam mengalami imposter syndrome atau merasa tidak layak atau beruntungi saja. Apakah Yunda pernah mengalaminya, dan bagaimana cara Yunda berdamai dengan suara-suara tersebut? Ya, berarti dari sisi mungkin ini hanya
seperti kayak kita main dadu begitu ya, ini hanya basis keuntungan gitu ya. Jadi lagi dan lagi narasi seperti itu dapat hadir karena hadirnya konstruk ya. Ya mungkin kalau kita pernah baca bukunya Mansur Faki terkait analisis gender dan transformasi sosial, ya dia bangun dan dia bahas terkait hal-hal apa saja yang menjadi titik poin pendiskriminasian kepada perempuan. Itu ada subordinasi, ada marginalisasi, itu ada peminggiran. Dan hal itulah yang membuat perempuan yang sebenarnya mereka bisa untuk maju lebih depan, tetapi mereka harus mundur ke belakang karena ada proses pendiskriminasian yang terjadi dan pembangunan konstruk dari masyarakat ke perempuan itu sendiri. Ya, jadi kalau semisal untuk dari pertanyaan ya dari moderator tadi terkait apakah saya pernah merasa tidak layak atau ini hanya merupakan suatu keuntungan, ya tentunya pernah, tapi bukan karena saya perempuan, tapi dari basis kepemimpinan saya atau bagaimana saya mampu untuk mengorganisir orang-orang yang di bawah saya. Ya tentunya pernah berpikir bahwa apakah saya sudah menjadi pemimpin yang memang diinginkan dan yang diharapkan oleh orang-orang yang di bawah saya. Di luar dari gender Yunda? Iya, di luar dari gender, tapi dari segi bagaimana kompeten saya dalam memimpin, itu tentunya pasti pernah. Ya. Gitu. Tapi bukan karena gender ya, tapi karena segi kemampuan. Gitu. Ya, kita masuk ke pertanyaan kelima. Bagaimana cara menyeimbangkan antara bersikap tegas saat menegakkan aturan, apalagi kita sebagai ketua senat yudikatif toh, namun tetap bisa merangkul seluruh HMJ yang ada di fakultas. Ya, kalau untuk bagaimana dari sisi pendekatan ya, pendekatan yang dilakukan. Oke, jadi kalau mungkin saya sendiri melihat selama ikut dalam berorganisasi, setiap orang yang menjadi pemimpin itu punya ciri khas sendiri dalam memimpin. Ya, dalam artian ada yang menggunakan watak yang harus keras kepada orang-orang di bawahnya, tapi ada orang yang mengambil jalur lain, semisal menggunakan kelembutan kepada orang-orang di bawahnya, begitu. Kalau dari saya sendiri, karena saya orangnya jujur tidak bisa untuk marah sebenarnya, karena ya memang sudah wataknya seperti itu. Lembut tapi iya, tapi pernah marah, pasti pernah marah. Cuman kalau untuk pasti kan kita mengerti toh bagaimana orang yang memang secara kepemimpinan dia tegas, begitu. Kalau saya sendiri jujur mungkin itu kelemahan saya ya sebagai pemimpin, saya tidak bisa terlalu tegas terhadap orang, begitu. Tapi saya berusaha untuk menyeimbangi kekurangan saya itu dengan bagaimana bersikap, mencoba memahami apa yang diinginkan oleh anggota-anggota saya. Ya, contoh mungkin kalau kita bahas di lingkup Fakultas Ekonomi ya, kemarin kan baru selesai musyawarah mahasiswa fakultas, kita membahas terkait aturan main yang ada dalam lembaga kemahasiswaan ekonomi. Ya di situ Senat menghadirkan wadah kepada tiap-tiap lembaga untuk membahas secara bersama yang akan disepakati nantinya terkait aturan main itu seperti apa. Dan dalam mengambil keputusan pun itu harus betul-betul dipertimbangkan apakah keputusan ini itu memang demi kemaslahatan bersama atau untuk kepentingan oknum-oknum gitu. Pertanyaan ke-6. Pertanyaan tentang work-life balance sering kali bias hanya ditanyakan ke perempuan. Menurut Tak, bagaimana cara terbaik mengelola energi agar peran di organisasi dan kehidupan personal bisa berjalan harmonis tanpa harus mengorbankan salah satunya? Sebenarnya kalau pertanyaan ini itu tidak hanya dikhususkan kepada perempuan ya, tentunya pasti laki-laki juga harusnya ditanya. Jadi kalau misalnya dipertanyakan terkait bagaimana cara membalance kehidupan pribadi dan juga kehidupan organisasi, ya karena saya sendiri juga memiliki pendapat bahwa
sebelum berani mengambil suatu amanah di luar, dalam artian dalam suatu organisasi, kita harus bisa selesai dengan diri kita sendiri, ya kan? Karena bagaimana kita bisa mengarahkan orang lain atau kita bisa mengakomodir orang lain kalau diri kita sendiri belum selesai. Dan kita tidak pahami diri kita, tetapi kita berani mengambil tanggung jawab untuk bagaimana mencoba memahami orang lain. Gitu, karena kan dalam organisasi tentunya banyak kepala, pasti banyak sifat, banyak watak, dan banyak perspektif di dalamnya, dan itu perlu untuk dipilah-pilih dan perlu untuk ditampung dan perlu untuk disatukan, yang mana titik tengahnya ini. Kalau untuk bicara terkait bagaimana membalance antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan organisasi, kalau dari saya sendiri ketika telah mengambil amanah menjadi jabatan sekarang, tentunya itu telah berprinsip bahwa saya akan mengabdikan diri saya secara utuh kepada organisasi. Wakafkan di? Ya, 1 tahun. Karena kan kita bicara sebagai ketua umum itu merupakan kepala dalam organisasi ya. Ketika kepala itu hilang, ya contohnya dalam tubuh ya, struktur tubuh, jika kepala hilang, apakah masih bisa bergerak tubuh ini? Ya, jadi betul-betul tidak bisa semena-mena kita mengambil tanggung jawab itu, tapi harus dipikirkan baik-baik. Apakah kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, baru bisa kita ambil keputusan untuk bagaimana mengambil jabatan di organisasi lain. Atau ini pertanyaannya mengarah kepada kehidupan pribadi ya, misal kerjaan atau tugas atau seperti apa? Atau seperti itu tadi yang seperti itu ya? Betul yang dikatain tadi. Oke. Ya begitu sih kalau saya, ya harus selesai dengan diri pribadi sebelum berani mengambil tanggung jawab. Ada tipsnya itu Kak? Tipsnya? Iya. Itu tipsnya tadi. Oh iya, tipsnya itu tadi, selesai dengan diri sendiri, baru ambil amanah untuk mengakomodir orang lain. Tuh. Ya, masuk ke pertanyaan ke-7 ya. Strategi Yunda di organisasi saat ini untuk membuka jalan dan mempersiapkan generasi perempuan muda berikutnya agar siap naik ke posisi strategis. Ya. Semisal kayak jabatannya Yunda sekarang. Oke. Tips ya? Ya. Oh ya, kalau berbicara terkait tips ya, saya jujur, saya bukan orang yang suka dalam hal teoritis sebenarnya ya. Saya lebih senang kita berbicara langsung kepada teknisnya seperti apa. Saya begitu sebenarnya. Tapi ketika ingin ditanya bagaimana tips yang bisa diberikan kepada setiap perempuan yang ada di luar sana, ya tentunya pertama kalian harus pahami terlebih dahulu bagaimana diri kalian, dan yang kedua untuk mematahkan segala bentuk stigma yang hadir terkait bagaimana peran dan posisi perempuan dalam ya ranah kehidupan sosial kita, maka setiap perempuan itu wajib untuk membangun basis intelektual dan juga untuk membangun integritas dalam dirinya. Dalam artian begini ya, kita tidak bisa semena-mena menggaungkan terkait adanya bentuk ketimpangan gender dan ini sebagai dan lain sebagainya, tapi sebagai perempuan kita sendiri mengaminkan bahwa kita tidak ingin menambah atau memperlihatkan kepada dunia bahwa ya perempuan yang dunia maksud atau perempuan yang dunia marginalkan itu sebenarnya perempuan yang seharusnya dapat dilirik gitu. Jadi harapan saya untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan terpatahkan oleh segala bentuk stigma yang hadir, tapi cobalah bangun kualitas diri kalian, cobalah tetap berani untuk mengambil peran dalam ruang-ruang alternatif atau ruang-ruang pembebasan, karena ya itu akan berdampak pada diri kalian sendiri. Seperti itu. Ya, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Jika ada seseorang perempuan di luar sana yang sedang ragu, takut atau merasa tidak mampu untuk mengambil posisi ketua atau pemimpin lah, Ya. apa satu pesan terkuat yang ingin Anda sampaikan langsung kepadanya?
semisal nih ada junior lah di depan Yunda tuh, apa yang Yunda tanyakan ke dia? Ya, tips ya terkait misalnya mengalami seperti itu. Junior ya kan junior di belakang kamera banyak juga. Ya mungkin bisa didengar ya. Oke, kalau berbicara terkait ada keraguan dalam mengambil posisi, ya saya rasa bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga. Tapi mungkin perempuan itu mereka ragu karena ada bentuk ketidakpercayaan diri ya, seperti yang mungkin saya katakan sebelum-sebelumnya. Ada bentuk ketidakpercayaan diri yang ingin saya sampaikan bahwa setiap perempuan itu perlu menyadari bahwa mereka merupakan orang yang lahir dan nantinya juga akan melahirkan suatu generasi. Dalam artian perempuan itu sangat mulia karena dia merupakan rahim dunia. Ya, dalam artian perempuan itu sangat mulia karena dia merupakan rahim dunia. Ya, perempuan merupakan rahim dunia. Jadi tidak ada kata yang dapat diucapkan kepada seorang perempuan bahwa mereka tidak layak seperti ini, tidak layak seperti itu. Bahwa setiap perempuan itu punya kecantikan dan punya keindahan versi mereka masing-masing. Oke lah, mungkin kalian tidak percaya diri dalam mengambil kepemimpinan, tapi dalam hal lain sebenarnya kalian punya porsi kemenangan untuk diri kalian sendiri. Dan tips saya yang lain, ketika kalian berada dalam lingkungan yang sangat tidak mendukung analisis gender atau sangat melakukan proses diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, maka saran dari saya, silakan tinggalkan lingkungan itu. Ya mungkin dalam artian organisasi semisal, ketika kalian tidak dapat mengubah organisasi itu, maka silakan tinggalkan. Karena ketika kalian tetap berada dalam lingkungan organisasi seperti itu, maka terus terang saja kalian tidak dapat berkembang sebagaimana lingkungan organisasi yang dapat mendukung secara utuh dan sama energinya antara perempuan dan laki-laki. Seperti itu. Oh, baik, itu saja pernyataan dan pertanyaan yang kami hadirkan pada podcast ini. Terima kasih narasumber kali ini, Yunda Hulwanasani, telah datang ke podcast Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.